Dalam perjalanan kembali ke tempat duduk, aku menoleh pada Bi dan bertanya, "Bi, bunganya sudah kamu bawa?" Sebelum kalimatku selesai, dia sudah lebih dulu mengeluarkan bunga yang bentuknya sudah rusak dari lengan mantel luarnya dan menunjukkannya padaku. Ada 2 bunga, sepertinya ini sudah cukup. Aku sedang menatap bunga itu dengan perasaan puas ketika tiba-tiba bunganya jadi rusak. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Kalau tidak begini, aku tidak akan bisa membawanya diam-diam. Sepertinya dia mengira aku benar-benar menyukai bunga itu karena keindahannya dan ingin memilikinya. Mendengar nada suaranya yang terdengar seperti sebuah alasan, aku pun tersenyum sambil menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, aku justru berterima kasih karena kamu sudah memenuhi permintaanku, Bi. Kalau kamu menginginkan sesuatu, katakan saja kapanpun. Aku akan mencarikannya untukmu. Apa karena dia tahu aku sedang menjalin hubungan dengan kakaknya? Sikapnya benar-benar terasa seperti memperlakukan keluarga sendiri. Terima kasih. Kalau kamu juga butuh bantuanku, jangan ragu untuk bilang ya. Mendengar ucapanku, dia pun mengangguk perlahan dengan wajah yang memerah. Iya, mataku sekilas menatap ke arah tempat duduk khusus Kaisar. Lalu pandanganku bertemu dengan Mikhail yang sedang menatap ke arah kami dari sana. Jangan-jangan dia sedang memperhatikan kami. Pikiran buruk itu sempat melintas sesaat. Namun aku segera menggenggam bunga di tanganku seolah ingin melindunginya. Tidak apa-apa, ayah juga ada di sini. Dan selama aku punya bunga ini, itu akan melindungiku dari kekuatan iblis. Sambil menggenggam tangan Bi, aku berkata, "Ayo kita kembali." Sementara itu, Mikhail yang sedang mengawasi Jubilian dan sang putri kerajaan tampak mengerutkan alisnya. Menyebalkan. Seharusnya dialah target yang harus Jubilian dekati. Namun melihat sang putri begitu dekat dengan Jubilian membuat hatinya terasa kesal. Dia bisa tersenyum semanis itu pada orang lain, tapi tidak padaku. Saat Mikhail mengepalkan tinjunya dengan kuat, Kaisar pun membuka suara. Putri kerajaan terlihat bersama putrinya Regis. Kalau dipikir-pikir, pasti membuatmu tidak nyaman. Mikhail menatap sang kaisar dengan tajam. Apa dia sedang mengujiku? Secara lahiriah, Mikhail tampak seperti korban yang malang dari obsesi sepihak Lady Floyen. Namun jika kaisar memang secerdik yang dikabarkan, mungkin saja ia sudah merasakan kejanggalan dan sedang mencoba menyelidiki. Seperti biasa, Mikhail mengenakan topengnya dan membuka mulut dengan tenang dan angkuh. Hubungan itu sudah berakhir, jadi tidak ada alasan untuk merasa tidak nyaman. Lagi pula, jika yang dimaksud adalah Duke Floyen, selama Paduka berada di sini, saya tidak punya alasan untuk merasa takut. Mendengar jawaban itu, Kaisar tertawa terbahak-bahak. Benar juga, ini sebabnya aku begitu menyukaimu. Namun tawa itu hanya berlangsung sesaat. Mikhail pun mengingat sesuatu, bahwa barusan ia belum sempat mendengar pembicaraan penting dari Kaisar. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, tadi pembicaraan kita sempat terpotong karena Yang Mulia Putri datang mendadak. Mendengar ucapan itu, tawa Kaisar pun berhenti. Benar, tadi kau sempat bertanya padaku, bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana cara membuat sang putra mahkota menunjukkan perasaannya pada Putri Regis, bukan? Benar, Paduka. Kaisar menatapnya dengan sorot mata tajam dan mulai berbicara. Caranya sederhana. Saat para peserta turnamen perburuan Sibo pengejar binatang buas, kau akan muncul sebagai penyelamat dengan menumpas makhluk iblis yang menyerang kursi khusus milik keluarga Duke Floyen. Makhluk iblis yang Paduka maksud? Apakah itu Dire Wolf yang pernah Paduka sebut sebelumnya? Iya, benar. Tapi bagaimana mungkin makhluk iblis bisa secara khusus menyerang tempat duduk keluarga Duke Floyen? Mendengar pertanyaan itu, Kaisar tersenyum dan mengangkat ujung bibirnya. Itu juga sederhana. Aku sudah membuat bantalan kursi dari kulit kelinci salju, benda yang sangat menarik perhatian makhluk iblis. Bahkan Regis yang paling peka sekalipun hanya akan menganggapnya sebagai kursi yang nyaman. Jawaban licik dari Kaisar itu membuat Mikhail diam-diam merasa kagum. Namun di saat yang sama, kemarahan mulai tumbuh dalam dirinya.
Bajingan ini benar-benar berniat menjerumuskan Jubilianku ke dalam bahaya. Saat itu Kaisar menyeringai tipis. Melihat ekspresimu yang angkuh itu, apa benar kau menyukai putriku? Barulah Mikhail menyadari bahwa ia gagal menjaga ekspresinya. Aku sudah bersusah payah mendapatkan kepercayaan Kaisar. Aku tidak boleh kehilangan semuanya di sini. Mikhail segera berlutut dengan satu lutut dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Hamba mohon ampun karena telah berlaku kurang sopan Paduka, namun hamba hanya khawatir mengingat sifat makhluk iblis yang sulit untuk dikendalikan. Sesaat suasana menjadi hening. Mikhail menduga Kaisar akan murka, namun yang terdengar justru tawa lepas dari sang Kaisar. Karena wajahmu selama ini selalu tidak menunjukkan ekspresi, aku sempat meragukan ketulusan perasaanmu terhadap putriku. Tapi melihatmu menunjukkan isi hatimu seperti ini, aku jadi lega. Mendengar itu, Mikhail menatap Kaisar dengan sorot mata tajam. Kaisar tersenyum kecil lalu melangkah menuju pagar balkon. Perasaanmu itu hari ini akan mendapat balasannya. Melihat sikap Kaisar yang sepenuhnya salah paham, Mikhail justru tersenyum tipis. Untung saja, karena kau memang Kaisar bodoh. Saat itu, Kaisar menyerahkan sesuatu pada Mikhail, sebuah bunga berwarna perak yang sebelumnya menghiasi pagar tempat duduk khusus. Ini, Mikhail bertanya dengan nada heran. Mendengar itu, Kaisar mengangkat sudut bibirnya. Ambillah. Tidak ada pilihan untuk menolak pemberian Kaisar. Mikhail pun menerima bunga itu. Segera setelah itu, Kaisar menjelaskan. Itu adalah cara untuk mengendalikan makhluk iblis. Hanya dengan memilikinya saja, makhluk itu tidak akan bisa mendekat. Ini hasil yang tak terduga. Mikhail kembali tersenyum sambil menundukkan kepala diam-diam. Hamba pasti akan membalas kemurahan hati Paduka. Mendengar ucapan Mikhail, wajah Kaisar tampak puas dan berkata, memang sudah seharusnya begitu. Mikhail perlahan mengangkat kepalanya. Masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Namun, bagaimana dengan yang mulia putra mahkota? Kaisar mengangguk pelan, lalu mengungkapkan rencananya. Oh, maksudmu soal makhluk iblis itu? Aku berencana melepaskannya setelah sang putra mahkota kembali. Maaf, tapi jika sampai yang lain ikut menyerang bersamaan, meski dia adalah pendekar kelas 1, bukankah mustahil jika harus menghadapi makhluk iblis sendirian? Biarpun seseorang mengasah pedangnya sepanjang hidupnya, kemampuannya menggunakan mana tetaplah soal bakat. Jumlah pendekar kelas 1 sangatlah sedikit. Bahkan di seluruh kekaisaran, jumlah pendekar kelas 1 yang dimiliki tidak sampai 20 orang, termasuk Marquis Hessen, Count Pirex, dan juga Maximilian sendiri. Beberapa dari pendekar itu pun tidak ikut serta dalam turnamen kali ini. Kaisar tertawa lebar hingga mulutnya terbuka lebar. Lagi pula, agar putra mahkota bisa cepat bertemu binatang buas, aku akan melepaskan makhluk itu di dekat lokasinya. Artinya, dia akan segera tiba di tempat kejadian. Coba bayangkan, jika wanita yang ia sukai berada dalam bahaya di saat ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah itu bisa membuatnya kehilangan akal? Mikhail sempat mengangguk, seolah mengerti maksud Kaisar. Namun, ia segera mengungkapkan satu variabel yang bisa menggagalkan seluruh rencana tersebut. Tapi, jika yang bertindak adalah Duke Florian, bisa saja dia mampu menaklukkan makhluk itu sendirian. Mendengar itu, Kaisar memainkan cincin di jari kirinya sambil tertawa ringan. Kalau soal Duke Florian, tidak usah khawatir. Aku sudah menyiapkan misi khusus untuknya. Jadi, kau hanya perlu fokus pada tugasmu. Kalahkan makhluk iblis itu tanpa ragu. Mendengar kata misi khusus, Mikhail sempat terkejut. Namun sejenak kemudian, ia menatap bunga yang ada di dalam genggamannya. Jika aku memberikan bunga ini pada Jubilian, maka dia akan tetap selamat kan? Tapi jika itu terjadi, maka ia tidak akan bisa berburu makhluk iblis dan berarti tidak akan mendapat jasa atau pujian apapun. Mikhail mengepalkan tangannya erat-erat dan membuat tekad. Benar, kalau aku memberinya bunga ini, dia bisa saja menolaknya. Lebih baik aku yang muncul menyelamatkannya saat dia dalam bahaya. Ia tahu betul bahwa pikirannya itu licik.
Namun dia tetap ingin menciptakan kesan dalam diri gadis yang ketakutan itu bahwa satu-satunya penyelamatnya adalah dirinya. Kaisar menepuk bahu Mikhail yang terlihat termenung lalu berkata, "Turnamen akan segera dimulai, bersiaplah." Aku dan Bi akhirnya kembali ke tempat duduk kami. Rose dan teman-teman lainnya menyambut kami dengan antusias. Saat aku merasa heran melihat mereka yang tampak bersemangat, Veronica tersenyum sambil mengangkat sudut bibirnya dan berkata, "Lady Jubilian, saya melihat semuanya tadi." "Melihat apa?" "Waktu Anda bicara dengan Lord Elios." "Ah, itu." Aku sempat ingin menjelaskan, tapi akhirnya menutup mulutku. Mereka pasti akan kecewa. Karena mereka semua begitu mengagumi Lord Elios, aku tidak tega mengatakan bahwa aku justru menantangnya untuk berduel. Melihat aku terdiam dan tak menjawab, mata mereka justru semakin berbinar penasaran. "Kalian tampak akrab sekali tadi. Sebenarnya hubungan kalian itu apa?" "Akrab? Kami hanya berbicara sebentar saja. Sepertinya karena mereka melihatnya dari kejauhan, mereka jadi salah paham. Tidak ada hubungan apa-apa." Mendengar jawabanku, Catherine memanyunkan bibirnya dan berkata, "Kalau tidak ada hubungan apa-apa, kenapa beliau menunjukkan ketertarikan seperti itu? Padahal itu pertama kalinya." Namun saat itu juga, Rose memotong ucapan Catherine. "Ah, sepertinya turnamennya akan segera dimulai. Ayo cepat duduk." Tampak para kesatria mulai berbaris, tanda bahwa acara akan segera dimulai. Aku tersenyum sambil menatap Max dan para kesatria yang berdiri di kejauhan di dalam arena. Semoga dia bisa melakukan yang terbaik hari ini. Saat itu suara Rose terdengar lagi. "Lady Jubilian, Anda tidak berniat menonton sambil berdiri kan?" Mendengar itu, aku baru sadar kalau sejak tadi aku masih berdiri dan wajahku langsung memerah. Aduh, aku terlalu fokus melihat Max sampai lupa kalau aku belum duduk. Aku duduk di kursi yang berada di sebelah ayah, sementara Bi duduk tepat di sampingku. Begitu duduk, aku bisa merasakan betapa empuknya kursi itu. Mungkin karena ini adalah tempat duduk khusus, kursinya jauh lebih nyaman dibandingkan kursi biasa. Tidak heran kalau orang-orang tergoda dengan kekuasaan. Saat aku sedang tenggelam dalam pikiran itu, aku menyadari ayah yang duduk di sebelahku sedang menatapku. "Ada apa, Ayah?" Mendengar pertanyaanku, beliau menghela nafas dan menjawab, "Memang tidak ada satupun yang pantas di matamu." Karena ucapannya tiba-tiba dan agak membingungkan, aku mencoba menebak maksudnya. Apa maksudnya itu komentar tentang kualitas para kesatria sekarang? Memang benar, bahkan di seluruh kekaisaran yang luas ini, satu-satunya yang mencapai tingkat luar biasa hanyalah ayahku. Aku menjawab sambil tersenyum. "Tentu, tidak ada orang lain di dunia ini yang sebanding dengan Papa." "Kau benar-benar berpikir begitu?" Ayah balik bertanya dengan raut wajah yang tampak senang, dan aku pun mengangguk sambil tersenyum cerah. "Iya, Papa itu yang terbaik." Mendengar itu, ayah tampak sangat senang dan tersenyum lebar. Lalu sambil menepuk kepalaku yang tertutup topi kecil, beliau berkata, "Aku senang mendengarnya darimu. Mungkin ayah sangat menyukai pujian karena disebut sebagai ahli pedang terkuat." Melihat ekspresi wajah ayah yang begitu bahagia, aku jadi merasa sedikit bersalah karena selama ini terlalu cuek padanya. Mulai sekarang, aku harus sering-sering memujinya. Saat aku sedang membuat tekad itu, tiba-tiba terdengar suara tiupan trompet yang nyaring. Yang mulia Kaisar akan segera memasuki arena. Tak lama kemudian, Kaisar muncul di lapangan dan berjalan menuju podium bundar di tengah arena. Aku menatap Max dengan penuh kekhawatiran. Apa dia akan baik-baik saja?